Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki potensi tinggi dalam pengimplementasian ekonomi biru. Terbukti dengan bentuk wilayah negara kita yang sebagian besar adalah lautan. Hal ini mendorong masyarakat serta pemerintah untuk mulai memanfaatkan kekayaan laut Indonesia, baik dari sektor perikanan, energi terbarukan laut, hingga bioteknologi kelautan. Dengan nilai ekspor hasil yang saat ini kita tahu telah menyumbang cukup besar devisa negara, menjadikan banyak kalangan mulai bergotong royong untuk bergerak pada strategi ekonomi biru ini. Namun, kita tahu bahwa negara Indonesia masih tergolong negara berkembang, bukan? Hal ini tentunya akan menimbulkan banyak kekurangan ke depannya dalam pelaksanaan strategi ekonomi biru. Kami dapat mengatakan bahwa negara kita belum siap dalam melaksanakan strategi ekonomi biru ini. Potensi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia sendiri didukung tidak hanya dari sektor kelautan. Bukankah Indonesia juga merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah di daratan? Mulai dari sektor pertanian, pertambangan, dan tidak lupa negara harus memikirkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia terlebih dahulu untuk memperkuat perekonomian negara. Kami merasa strategi ekonomi biru hanya akan menciptakan prioritas baru yang kemudian akan menyurutkan prioritas sektor lainnya. Jangan melupakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Memanfaatkan strategi ekonomi biru membutuhkan sumber daya manusia unggul agar negara memang benar-benar diuntungkan, sehingga rakyat akan menjadi makmur. Namun, dengan kondisi saat ini tentunya tidak menutup kemungkinan pelaksanaan ekonomi biru malah menyerap tenaga asing. Sehingga negara akan lebih menghabiskan devisa dengan tidak lupa bahwa teknologi di negara kita sendiri masih belum selengkap dan secanggih itu untuk mendukung ekonomi biru. Seharusnya fokus prioritas pemerintah saat ini adalah meningkatkan sumber daya manusia unggul, mendukung adanya inovasi baru, mulai memanfaatkan sumber daya manusia dalam negeri dan mengurangi pekerja asing juga impor barang dan jasa yang memang seharusnya masih dapat diproduksi sendiri. Sehingga kami sebagai tim pemerintah tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru dalam perekonomian Indonesia yang masih sebagai negara berkembang, walaupun memiliki potensi maritim yang tinggi. Dengan tujuan kami yang pertama yaitu menyeimbangkan prioritas peningkatan perekonomian pada berbagai bidang, baik pada sektor barang maupun jasa, di mana dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia negara terlebih dahulu. Yang kedua yaitu meningkatkan devisa negara juga pendapatan per kapita dengan tetap memanfaatkan potensi maritim, namun tidak terbatas pada sektor ini, melainkan juga memanfaatkan sektor usaha lain, baik pada bidang pertanian, pertambangan, teknologi, pendidikan dengan bentuk barang maupun jasa. Kami sadari bahwa banyak pihak saat ini menggelorakan strategi ekonomi biru. Memang baik dengan memanfaatkan potensi maritim, mulai dari teknologi dalam pengolahannya yang semakin canggih sehingga lebih efisien, hingga menarik banyak orang untuk melindungi wilayah laut Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masih banyak nelayan tradisional yang bekerja pada sektor maritim. Dengan menggunakan strategi ekonomi biru juga masih membutuhkan adanya pemberdayaan nelayan tradisional ini terlebih dahulu. Selain itu juga ekonomi biru merupakan strategi pembangunan ekonomi nasional yang hanya mengandalkan sumber daya kelautan. Bukankah akan menyurutkan bidang perekonomian lain jika hal ini dilakukan? Sebagai tim pemerintah, kami memiliki solusi yang dalam hal ini masuk pada substansi kami. Yang pertama, mengapa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru dapat dibenarkan? Yaitu dengan adanya sektor lain yang seharusnya dapat lebih menguntungkan kondisi negara yang masih dalam bentuk negara berkembang. Mulai dari pertanian, budaya, pertambangan, perkebunan dapat dilakukan pemanfaatan dengan prioritas tinggi dan dengan tidak melupakan sektor maritim. Dalam hal ini menyediakan sumber daya manusia unggul terlebih dahulu. Dengan hanya memanfaatkan sektor maritim, tentu saja akan mengurangi pemanfaatan sektor lainnya yang seharusnya lebih melimpah ruah dalam sumber daya alam Indonesia. Yang kedua yaitu pemerintah saat ini akan lebih memprioritaskan sumber daya manusia sehingga dapat lebih bersaing dengan tenaga asing yang tentunya dapat menguntungkan negara juga masyarakat. Perekonomian negara sendiri berhubungan dengan masyarakat. Dengan sumber daya manusia unggul, negara akan lebih mencatatkan pendapatan yang kuat.
Yaitu yang pertama, kami akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, melakukan pertukaran pelajar, memberikan beasiswa kepada siswa-siswi Indonesia yang cerdas. Kami juga akan mendukung masyarakat yang memiliki inovasi-inovasi yang menarik terkait pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada, serta kondisi budaya yang keanekaragaman ini. Masuk pada substansi kami yang kedua, yaitu bagaimana strategi pengembangan nasional dengan tidak mengandalkan sektor maritim saja dapat efektif dalam peningkatan perekonomian negara. Indonesia memiliki sumber daya dan keanekaragaman yang melimpah. Tentunya hal ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian negara. Dengan mengandalkan sektor maritim saja, tentunya akan kurang memanfaatkan potensi sumber daya lain yang ada. Dalam hal ini kita membutuhkan peningkatan sumber daya manusia yang unggul terlebih dahulu dalam mendukung perekonomian Indonesia yang kuat. Oleh karena itu, kami tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru walaupun Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi maritim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.